أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi, yakni surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita baca tadi, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. 5 di antara keutamaan ayat kursi, yang pertama adalah dia pemimpin ayat Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an hiya ayatul kursi. Segala sesuatu itu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yakni ayat kursi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini kita tahu, karena ayat kursi adalah pemimpin ayat Al-Quran, maka dia memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketika kita membaca ayat kursi, insya Allah doa-doa kita akan mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenankan olehnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil a'zam allazi idza du'iya bihi ajaba fi suwarin salasin Al-Baqarah wa Ali Imran wa Toha. Asma Allah yang paling agung, yang apabila dibaca dalam doa pasti dikabulkan. Asma Allah itu ada dalam 3 surat, yakni surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Toha. Apa asma Allah yang paling agung yang ketika kita membacanya, doa-doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita akan menjadi doa yang mustajabah itu, yakni Al-Hayyul Qayyum. Ketika kita membaca ayat kursi, di dalamnya ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Insya Allah doa-doa kita mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ayat kursi menjadi kunci masuk surga. Ketika kita ingin masuk surga, dan pasti semua orang kaum muslimin cita-cita terbesarnya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya sadar, hidup di dunia ini sementara, hidup di dunia ini sebentar saja. Nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba ajal kita, tempat kembali kita hanya ada 2, surga atau neraka. Dan kita semuanya pasti menginginkan surga. Dan salah satu wasilah kita masuk surga, selain kunci utama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ayat kursi ketika kita baca setiap selesai sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut." Barang siapa membaca ayat kursi sehabis setiap sholat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali kematian. Ketika kematian sudah datang, maka orang yang rajin membaca ayat kursi terutama setelah sholat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kelak di akhirat masuk ke dalam surganya. Yang keempat, ayat kursi ini, dan ini keutamaan umum yang dikenal oleh kaum muslimin, perlindungan dari gangguan jin dan setan. Idza qara'taha udwatan ujirat minna hatta tumsi wa idza qara'taha hina tumsi ujirat minna hatta tusbih. Siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan, terutama gangguan jin dan setan hingga petang. Siapa yang membacanya hingga petang, ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Karenanya kita lihat orang-orang yang membaca ayat kursi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin, setan, termasuk sihir-sihir. Dan ini juga menjadi salah satu ayat ruqyah ketika seseorang diganggu jin, seseorang bahkan dirasuki oleh jin, membaca ayat kursi dengan sepenuh keyakinan, karena di dalam ayat kursi ini terkandung nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh. Itu akan menjadi perlindungan yang sangat luar biasa. Dan yang kelima, ayat kursi ini juga merupakan kunci rezeki dan jodoh. Kenapa? Karena pernah seorang sahabat datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau sudah menikah? Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya belum siap menikah karena saya belum memiliki biaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanyakan apakah dia hafal surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Zalzalah, An-Nasr dan ayat kursi. Ternyata dia hafal. Nah, itu yang disuruh oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Zalzalah, An-Nasr dan ayat kursi. Maka jika ada di antara kita yang belum menikah, di antaranya karena terkendala biaya, itu salah satu kuncinya adalah membaca ayat kursi. Kunci rezeki dan jodoh. Maka ketika kita rajin membaca ayat kursi, ketika kita sering membaca ayat kursi, tentu kita upayakan dengan maknanya, insya Allah dia akan membuka pintu rezeki, dia akan memudahkan jodoh bagi teman-teman semua.